Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Devlus Andika Eka Pratama dengan nomor RNPM 033. Di sini saya membuat video mengenai review artikel nasional demi pemenuhan mata kuliah studi kelayakan pariwisata. Topik yang akan saya bahas adalah mengenai studi kelayakan pengembangan wisata di Desa Galuh. Dan yang pertama, slide pertama adalah identitas dan artikel bisa dilihat di sini. Judulnya mengenai Feasibility Study of Developing Rumah Galuh Village in Local Tourism Development yang ditulis oleh Salahuddin Nasuiton dan Ronald Leonard Siregar pada tahun 2021, jurnal volume 4, halaman 6599 sampai dengan 6606. Baik, ke slide yang kedua, yaitu latar belakang dan tujuan penelitian bisa dilihat di sini. Latar belakang dari Desa Rumah Galuh sendiri memiliki potensi alam yang tinggi, yaitu air terjun Tero-Tero, kolam abadi, hutan dan sungai. Lalu menurut data, kunjungan di desa wisata ini memiliki tingkat yang rendah sejak tahun 2016 akibat praktik pungli, bencana alam ini seperti banjir, lalu infrastruktur akses terbatas dan pemasaran yang minim. Lalu untuk tujuan penelitian dari desa wisata ini menilai kelayakan desa wisata secara holistik dan memberikan rekomendasi strategis untuk revitalisasi destinasi. Lanjut, slide yang selanjutnya ada lokasi dan potensi wisata. Lokasinya berada di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Bingai, Kabupaten Langat yang berada di Sumatera Utara. Potensi dari desa wisata ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada air terjun Tero-Tero, lalu ada kolam abadi sumber mata air alami, lalu yang terakhir itu ada saya golongkan menjadi aktivitas rekreasi, yaitu body rafting, jungle trekking, camping, lalu ada yang terakhir agrowisata berbasis hutan adat. Lalu yang slide selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya berupa observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap 4 informan, yaitu warga, pengelola, pemandu, dan juga wisatawan. Lalu ada focus group discussion atau FGD. Lalu terdapat kerangka analisis yang akan dianalisis, yaitu 7 aspek kelayakan ekowisata yang diprinsipi oleh Arafat dan Alamsyah pada tahun 2016 mengenai atraksi, aksesibilitas, kondisi sosioekonomi, akomodasi, fasilitas pendukung, keamanan, dan keterkaitan dengan objek wisata lain. Lalu untuk slide yang selanjutnya ada temuan utama mengenai atraksi dan aksesibilitas. Yang pertama mengenai atraksi, di sini desa wisatanya memiliki keunggulan air terjun Tero-Tero dan juga kolam abadi. Lalu untuk aktivitasnya terdapat body rafting, jungle trekking, camping, dan juga agrowisata berbasis hutan adat. Lalu untuk aksesibilitas, positif dari aksesibilitas di tempat ini adalah jalan aspal menuju desa sudah sangat baik. Namun memiliki tantangan, yaitu akses ke objek wisata tertentu memerlukan waktu selama 30 menit untuk berjalan kaki karena transportasi publik yang disediakan oleh desa wisata belum maksimal atau terbatas. Lalu slide selanjutnya untuk temuan yang kedua, temuan utama mengenai sosioekonomi dan juga akomodasi. Mengenai kondisi sosioekonomi, lahan yang di tempat wisata itu termasuk yang subur dan mata pencariannya juga sangat bervariatif. Contohnya ada pertanian ataupun usaha wisata. Dan masyarakat dari desa wisata ini sendiri sangat mendukung untuk perkembangan desa wisata yang akan mereka bangun untuk lebih baik ke depannya. Lalu untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas pendukung, akomodasi di sini hanya menyediakan homestay di rumah warga. Jadi warga mempunyai beberapa lahan rumah yang bisa digunakan untuk mereka menggunakan homestay sebagai mata pencarian mereka. Lalu belum ada hotel
dan juga untuk fasilitas terdapat toilet umum, klinik, namun untuk ATM dan juga warung masih sangat minim di lokasi guna untuk memudahkan wisatawan dalam penarikan uang ataupun membeli barang tertentu seperti makanan ataupun souvenir. Lalu untuk temuan utama yang terakhir yaitu mengenai keamanan dan dampak ekonomi. Mengenai keamanan, di sini masih sangat rentan terjadinya pungli atau pungutan liar, dan juga bagi bencana alam di sini juga memiliki resiko yang cukup menengah tinggi, yaitu mengenai banjir bandang. Ini sangat tidak direkomendasikan apabila datang ke tempat desa wisata itu pada saat kondisi hujan ataupun pada saat alam tidak baik-baik saja. Berikutnya ada dampak ekonomi. Positifnya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemandu, warung, jasa parkir ataupun toko oleh-oleh yang disediakan. Lalu berikut adalah tabel aspek kelayakan yang saya rangkum mengenai atraksi, aksesibilitas, akomodasi, fasilitas pendukung, keamanan, dan juga partisipasi masyarakat. Untuk temuannya saya jelaskan sama seperti yang di atas. Lalu untuk slide selanjutnya mengenai dampak perkembangan wisata di desa wisata ini. Dari dampak ekonomi untuk warga lokal di desa wisata itu adalah peningkatan pendapat melalui jasa pemandu, warung makanan, parkir, dan juga penjual oleh-oleh. Lalu untuk dampak sosial dan lingkungannya adalah penguatan identitas lokal, lalu ada konservasi hutan adat melalui prinsip ekowisata, lalu ada potensi konflik jika tidak ada tata kelola yang jelas. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai kontribusi pada studi kelayakan dan juga analisis kritis mahasiswa. Untuk kontribusinya yaitu menyentuh dampak ekonomi sosial dari partisipasi warga dan lingkungan mengenai konservasi hutan adat, yaitu mengadopsi 7 kerangka aspek kelayakan ekowisata secara komprehensif. Lalu untuk analisis yang saya berikan, yang pertama mengenai kelebihannya. Jadi pendekatan partisipatif kuat, masyarakatnya adalah sebagai faktor utamanya. Lalu ada integrasi aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Lalu ada deskripsi objek wisata spesifik dan visual. Lalu untuk analisis mengenai keterbatasannya, tidak ada analisis kuantitatif secara by data yang merujuk lengkap. Lalu data kunjungan juga tidak lengkap terakhir pada tahun 2021, dan juga minim pembahasan resiko dan juga mitigasi. Baik, untuk slide yang selanjutnya ada rekomendasi dan implikasi pengembangan. Jadi untuk rekomendasi intervensi strategis adalah perbaikan keamanan, yaitu menghilangkan pungli, lalu menyiapkan SOP untuk bencana seperti banjir tadi, lalu ada perbaikan infrastruktur akses bagi jalan, jembatan, dan juga yang lain-lain, dan ada pemasaran digital dan pemberdayaan berbasis komunitas. Lalu ada integrasi dengan objek wisata tetangga seperti Grand Canyon, lalu ada Alam Binjai untuk branding regional. Yang kedua ada investasi yang disarankan mengenai jalan, jembatan, homestay, hotel, lalu ada untuk pelatihan SDM. Dan yang terakhir, slide terakhir adalah pembelajaran dan insight untuk destinasi Indonesia. Jadi yang pertama menurut saya adalah aplikasi model, yaitu cocok untuk desa wisata berbasis ekowisata, hutan, ataupun sungai. Lalu yang kedua ada prinsip kunci, yaitu pemberdayaan komunitas harus menjadi core prinsipal dan bukan sebagai pelengkap, jadi sebagai hal faktor utama yang di highlight. Lalu ada kolaborasi dengan BUMDes dan koperasi wisata untuk tata kelola dan distribusi yang bermanfaat. Lalu ada insight-nya. Insight-nya menurut saya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sangat penting, terutama di kawasan hutan lindung. Mungkin itu saja yang ingin saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.